Six Flags New Orleans. Six Flags New Orleans yang dulu dikenal sebagai Jazzland adalah taman hiburan raksasa yang kini ditinggalkan. Dibuka pertama kali pada tahun 2000, taman ini sempat berjaya dan menjadi tempat hiburan favorit hingga badai Katrina menghantam pada tahun 2005. Badai itu merusak sebagian besar wahananya dan menenggelamkan taman hingga ketinggian air mencapai 2 meter ya guys. Taman ini akhirnya ditutup dan tidak pernah dibuka lagi, tapi sampai sekarang masih menarik para penjelajah perkotaan dan juga vloggers yang mencari sensasi unik di reruntuhan taman tersebut. Uniknya, kota setempat juga menyewakan taman ini kepada perusahaan produksi yang ingin syuting di sana guys. Spree Park. Spree Park di Berlin, Jerman adalah taman hiburan yang sekarang sudah ditinggalkan namun punya sejarah menarik. Taman ini dibuka pada tahun 1969 dan pernah menjadi tujuan hiburan populer dengan berbagai wahana, termasuk roller coaster yang dibeli dari taman hiburan yang sudah tidak beroperasi di Paris. Sayangnya, pemilik tamannya yaitu Norbert Witt terlibat dalam bisnis ilegal penyelundupan kokain yang menyebabkan kerugian besar dan berkontribusi pada penurunan jumlah pengunjung. Taman ini akhirnya ditutup pada tahun 2004 dan sekarang menjadi contoh dari taman hiburan yang telah ditinggalkan dengan wahana-wahana yang rusak dan dikuasai oleh alam. Daddy Park. Daddy Park yang terletak di Belgia dulunya merupakan tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak hingga tragedi menimpa tempat tersebut. Mulai beroperasi sebagai taman bermain gereja pada tahun 1950, Daddy Park berkembang menjadi taman hiburan pribadi pertama di Belgia dengan berbagai wahana hiburan. Namun, pada tahun 2000, kecelakaan tragis terjadi ketika seorang anak kehilangan lengannya di wahana Nordic Jet. Kejadian ini mengejutkan banyak orang dan mengakibatkan penurunan drastis para pengunjungnya guys. Pada tahun 2002, taman ini ditutup dengan alasan renovasi, tetapi sebenarnya tidak pernah dibuka lagi. Sekarang, bekas taman hiburan ini menunjukkan jejak masa lalu yang telah hancur dan juga ditinggalkan. Wonderland Eurasia. Wonderland Eurasia yang berlokasi di Ankara, Turki adalah taman hiburan yang dibuka dengan gemerlap pada tahun 2019. Taman ini merumahkan 17 roller coaster dan puluhan atraksi lainnya dalam lahan seluas 320 hektar, di mana menjadikannya taman hiburan yang cukup ambisius. Sayangnya, kesuksesannya tidak berlangsung lama ya. Hanya 48 jam setelah dibuka, salah satu wahana di sana mengalami kerusakan, di mana memaksa pengunjung untuk segera dievakuasi. Ditambah lagi dengan masalah politik dan kualitas wahana yang kurang baik, para pengunjung pun mulai berkurang drastis guys. Kesulitan dalam membayar staf dan tagihan utilitas pun memaksa taman ini untuk menutup pintunya pada tahun 2020. Sekarang Wonderland Eurasia lebih mirip sebagai tempat pembuangan sampah daripada taman hiburan yang sesungguhnya ya. Trinity Loop. Trinity Loop yang terletak di Newfoundland, Kanada, dulunya merupakan bagian penting dari jaringan kereta api di daerah tersebut. Dibangun di sekitar sebuah kolam dengan jalur kereta api melingkar untuk mendapatkan ketinggian mencapai kota, taman ini berubah fungsi menjadi taman hiburan setelah jaringan kereta api ditutup pada tahun 1988. Selama bertahun-tahun, kereta mini di taman ini menjadi satu-satunya lokomotif yang masih beroperasi di pulau tersebut. Namun, taman ini menutup pintunya pada tahun 2004 dan meski pengunjungnya telah pergi, peninggalan Trinity Loop masih ada loh. Sekarang jalur-jalurnya dipenuhi grafiti dan mural menambah estetika alam yang perlahan merebut kembali area tersebut. Meski begitu, tempat ini masih menjadi tujuan populer untuk berenang dan juga memancing di perairan terdekat ya guys. Cayuga Lake. Cayuga Lake adalah taman hiburan di Ohio, Amerika Serikat yang dibuka pada tahun 1887 dan punya sejarah yang menarik. Taman ini awalnya menawarkan berbagai wahana termasuk roller coaster pertamanya yaitu Big Dipper yang dibangun pada tahun 1925. Seiring berjalannya waktu, taman ini berubah tangan dan merek beberapa kali, bahkan pernah menjadi bagian dari franchise-nya Six Flags loh. Sayangnya, setelah perubahan besar-besaran termasuk penghapusan semua tema Six Flags dan juga karakter populer seperti DC Comics dan Looney Tunes, pengunjungnya mulai berkurang. Cedar Fair yang mana adalah pemilik terakhir berada dalam posisi keuangan yang sulit dan memutuskan untuk menutup taman tersebut pada tahun 2007. Sekarang, taman ini hanya menjadi kenangan yang pernah menjadi tujuan hiburan bagi banyak orang di Amerika ya guys.
Pripyat Amusement Park. Taman hiburan Pripyat yang berlokasi di Ukraina memiliki kisah yang sangat unik dan juga tragis. Taman ini seharusnya dibuka pada tanggal 1 Mei 1986, tetapi rencana tersebut gagal ketika bencana Chernobyl terjadi hanya 5 hari sebelumnya. Kini, taman itu tetap berdiri namun dalam keadaan terbengkalai dengan atraksi-atraksi seperti bumper cars, permainan tembak gaya karnaval, dan kincir ferris setinggi 85 kaki yang kini menjadi ikon, semuanya tertutup oleh debu dan juga karat. Meski tidak pernah resmi dibuka untuk umum, Taman Hiburan Pripyat telah menjadi ikon budaya pop, muncul dalam berbagai video game, film, dan juga acara televisi, serta seringkali dianggap sebagai pengingat tragis dari bencana Chernobyl. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!